Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di tanah air ternyata beraroma korupsi. Temuan tersebut setelah tim Barreskrim Polri menggeledah sejumlah tempat dan menemukan uang tunai puluhan miliar serta 74 kg emas batangan diduga terkait kasus korupsi batubara. Penggeledahan polisi di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat menemukan barang bukti fantastis. Tim penyidik membongkar berangkas rahasia di balik dinding bermotif kayu dan menemukan 7 koper besar. Berisi 74 kg emas, 4 juta lebih uang dolar Amerika dan 14 juta uang dolar Singapura, serta uang rupiah 100 juta. Totalnya diperkirakan mencapai 479 miliar rupiah. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batu bara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Selain di Sentul, tim penyidik kepolisian juga menggeledah restoran Dekelan dan jasa penukaran uang Point Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran, penyidik menemukan berangkas tersembunyi di balik lemari kayu. Berangkas berisi uang dolar Amerika dan Singapura 7 miliar rupiah. Sementara di dalam Money Changer, penyidik menyita uang 7,2 miliar rupiah. Bersama barang bukti, polisi membawa 3 karyawan untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, polisi mengungkap korupsi pengadaan batu bara mengakibatkan pemadaman bergilir atau blackout di sejumlah wilayah di Indonesia. Praktik korupsi mengakibatkan terganggunya pasokan batu bara di sejumlah pembangkit listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, miris belum selesai kasus korupsi di Badan Gizi. Sekarang aparat negara yang melakukan penyidikan kasus BGN ternyata diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang senilai 450 triliun rupiah. Lalu seperti apa kasus ini sebenarnya? Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Penasehat Kapolri, Bapak Arianto Sutadi, dan juga mantan Kepala PPATK, Bapak Yunus Hussein. Assalamualaikum Pak Yunus, Pak Arianto, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arianto, apa kabar Pak? Ketemu lagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arianto dan juga Pak Yunus. Saya ke Pak Arianto dulu, izin ya Pak Yunus ya. Ya Pak Arianto, kalau kita lihat kasus mega korupsi ini Pak, kini ada di wilayah aparatur negara, Kejaksaan Agung dengan keterlibatan Jampitsus ini Febri Ardiansyah, dan kasus BGN yang melibatkan Jenderal juga Bintang 2. Apa tanggapan Anda Pak Arianto? Ya, tanggapan saya itu menunjukkan bahwa korupsi itu justru yang besar-besaran ada di tingkat atas. Gitu ya Pak? Korupsi di tingkat-tingkat bawah kecil-kecilan itu. Makanya ini bagus nih. Yang di tingkat atas yang disentuh sehingga dampaknya kan gede sekali gitu. Itu sementara tanggapan saya kayak gitu. Oke, tapi Pak, kalau kita kalau kita lihat juga Pak, ini kan ada yang bilang perang bintang nih Pak. Masing-masing saling membuka gitu. Anda melihat analisa seperti ini gimana Pak Arianto? Ya, kalau publik pasti umum aja ya. Melihat itu kayak wayang kan, ngelihat kemarin yang ini pihak sini disikat habis, sekarang sini ganti pemimpinnya juga dibales begitu kan, seakan-akan gitu. Nah, kalau menurut saya tuh ya, itu risiko daripada kehidupan ya Pak ya. Di dalam institusi itu kan ada 3 unsur ya. Ada 3 unsur, ya. Institusi, ada orangnya, dan ada fungsinya gitu. Nah, kalau ini kebetulan kan yang jadi blunder itu kan pelaksananya, orangnya itu Pak. Kalau institusinya semua bertekad melaksanakan perintah negara gitu ya, semua gitu. Fungsinya juga dipupuk terus supaya bagus, tetapi manusianya ini yang susah ini Pak untuk supaya bersih semua itu. Mulai dari jajaran bawah sampai ke atas. Nah, ini memang apalagi kondisi Indonesia kan, dulu saya sama dengan Pak Yunus itu orang daftar KPK ya Pak ya. Kita mengatakan korupsi itu kan semua Indonesia ini mulai dari yang kecil sampai ke atasnya koruptif lah gitu lah. Itu ya, akibatnya seperti sekarang ini yang terjadi. Baik, kolektif ya Pak. Dan lagu lama lah Pak Arianto sebenarnya kalau kita lihat ya. Saya ke Pak Yunus. Pak, kalau kita bicara dari sudut pandang TPPU ya, kita tahu ada penemuan uang tunai luar biasa, emasnya juga 74 kilo Pak, kalah Monas cuma 72 kilogram. Kalau kita lihat nih Pak, emas dan uang tunai ini
bisa dikategorikan sebagai hasil TPPU kah Pak? Atau ya udah jelas sih sebenarnya? Jadi gini, teori saya sederhana saja. Kalau kita bagi korupsi itu dua, greedy corruption, corruption karena keserakahan, dan needy corruption ya, oleh yang kecil-kecil karena gaji kurang, maka greedy corruption ini oleh para pejabat tinggi kemungkinan besar ada cuci uangnya, karena nggak mungkin dia makan sendiri, makan sendiri muntah dia ya, nggak habis itu. Terus yang kedua, kalau dilihat dari bentuk simpanan hasil kejahatan tadi, kalau memang itu ada hasil kejahatan, uang tunai dan emas. Di dalam teknik cuci uang itu namanya anonymous asset type. Tipe aset yang tidak ada namanya. Uang itu kan nggak ada namanya, tidak ada jejaknya, tidak ada paper trailnya. Emas juga begitu. Sama dengan kasus Zarov ya, yang disimpan di rumah 915 miliar. Dengan disimpannya hasil kejahatan dalam bentuk anonymous asset type tadi, maka ada informasi, ada intelijen yang terputus, yang hilang, sehingga susah menelusuri asal-usulnya. Ini udah salah satu modus cuci uang ini, ya, anonymous asset type ini. Banyak dilakukan Zarov dulu, ada Gayus dan lain sebagainya. Ya. Pak, kalau kita lihat Pak, ini kan penemuannya kan tadi ada ya di beberapa lokasi seperti ada bunker sendiri, uang tunai, emas batangan. Jelas bahwa pelaku ini sadar ya Pak, ketika memang mereka menggunakan cara-cara yang istilahnya offline ini untuk menghindari tadi bahwa kalau kita pakai ya pasti bank atau apa pasti terlacak ya Pak. Jadi pelaku sudah paham ya Pak bahwa untuk menyimpan uang TPPU ini memang harus bentuknya seperti ini. Ya, salah satu kelemahan rezim anti pencucian uang adalah kalau transaksi udah tidak melalui sistem. Kalau melalui tunai, karena dia anonimus tadi, tidak ada catatan, tidak ada paper trail, tidak ada jejaknya, sehingga asal usulnya akan susah untuk ditelusuri. Karena itu kenapa banyak orang menyuap dengan tunai, banyak juga yang menyimpan uang tunai di rumahnya, karena kalau masuk ke dalam sistem maka ada paper trailnya, ada jejaknya, bisa ditelusuri gitu. Memang benar gitu. Kalau tadi Pak Yunus masih tadi bilang juga bahwa ini cuci uang dan nggak mungkin makan sendiri. Berarti ini kalau kita lihat angka yang fantastis ini nggak mungkin punya sendiri ya Pak? Nggak mungkin transaksi sendiri, ya bisa juga punya. Dia tidak sendiri biasanya kalau yang besar-besar ini. Seperti apa? Ya ada teman-temannya. Kalau dalam bahasa kerennya semacam organized crime lah gitu ya. Jadi tidak sendiri, dia pakai jabatan, dia pakai pengaruhnya, dia pakai apa relasi-relasinya. Ya seperti itu ya. Jadi ya professional money launderer lah ya Pak ya. Ya itu kalau ada pihak ketiga yang membantu menyembunyikan, menyamarkan asal usul status keberadaan hasil kejahatan itu. Professional money laundering ini third party money laundering bisa kena juga. Third party money laundering. Membantu ini. Ya. Ini juga pasal 4 kenanya. Pak Arianto, bahwa tadi Pak Yunus juga sepakat bahwa ini tidak bekerja sendiri. Pasti Anda pun menyebut di awal Pak Arianto bahwa ini kolektif ya, dari ini kan ibaratnya atas, pasti di bawah juga bekerja. Menurut Anda seperti apa Pak? Kalau saya dulu, saya punya dalil sendiri ya, dalilnya dalil kampungan itu. Yang namanya korupsi itu Pak itu, yang namanya tindakan korupsi itu Pak itu tidak akan berlangsung apabila tidak terjadi pembiaran daripada para pengawasnya. Itu yang terjadi gitu Pak. Dari manipulasi lah apa, di illegal logging, di perizinan semua itu tidak akan mungkin berlangsung apabila tidak dibiarkan oleh pengawasnya itu sendiri. Pasti ada kerjasama Pak. Antara yang diawasi dengan yang mengawasi. Itu baru bisa berlangsung lama. Sehingga jumlahnya kan banyak itu. Sekarang yang timbunan segitu itu bukan hanya sekali transaksi itu sudah mesti berbulan-bulan ya. Selama jadi jumlahnya segitu spektakuler gitu. Makanya saya setuju kalau itu cara solusinya ya jangan cuma ditelacak kemudian disita negara tuh. Harusnya semuanya itu Pak disita, diambil langsung apa yang dia kuasai semua itu, walaupun terkait dengan uang yang nanti hasil kejahatan ataupun yang sudah dibelanjakan itu termasuk dikejar itu. Seperti tadi Pak Yunus katakan kan tidak hanya follow the money pakai track dari itu record itu aja, tapi termasuk yang dibelanjakan secara
manual itu juga harus bisa dilacak gitu. Barangkali dengan begitu bisa tuntas kita mengembalikan kerugian negara itu. Baik, Pak Yunus, follow the money tadi Pak Arianto juga menyebutkan bahwa ini nggak hanya cuman yang kita sita sekarang, harusnya kita bisa trace gitu. Apalagi kan ya zaman udah canggih ya Pak, bisa kita lihat lah ini uangnya kemana aja. Anda melihat pembuktian seperti ini harus dilakukan atau seperti apa Pak Yunus? Bisa dilakukan. Jadi di negeri Belanda, ya, Belgia, Irlandia, Inggris, Malaysia juga ya, negara sipil law dan common law ya. Kita lihat sudah mempraktikkan namanya indirect burden of proof atau alat bukti tidak langsung untuk membuktikan bahwa itu harta kekayaan berasal dari tindak pidana. Misalnya dengan pendekatan yang namanya source and application, melihat sumber income-nya si pelaku, melihat pengeluarannya, nggak nyambung biasanya itu, timpang. Atau misalnya ada yang namanya net worth analysis, hampir sama juga, melihat kekayaan bersihnya, income-nya berapa, kok pengeluarannya banyak sekali, kok ada flexing, ada hidup-hidup yang agak mewah gitu ya. Jadi bisa dicari dengan indirect evidence ya, dengan inference kalau dalam bahasa konvensi. Disimpulkanlah, seperti dalam kasus Alun Trisambodo, kasus dulu pernah ada kasusnya Bahasim Asifi di Jakarta Selatan, disuruh buktikan oleh hakim, Anda punya duit 60 M ini dari mana duitnya, tolong buktikan. Dia bilang berusaha dengan pengusaha Cina, hakim nggak yakin, karena dikaitkan dengan jabatan, dikaitkan dengan SPT pajak, dengan LHKPN, dan transaksinya muter-muter di antara dia saja gitu. Jadi bisa disimpulkan secara indirect, secara tidak langsung bahwa itu ada dugaan kuat itu hasil tindak pidana. Karena itulah penyidik bisa langsung memeriksa pidana asal dan TPPU sekaligus ya. Digabungkan biar hasilnya optimal dan bisa dirampas untuk negara itu. Baik. Nah, kalau tadi Pak Arianto, kita lihat kan ini di awal juga ada beritanya sebelum kita tayangkan tadi dialog ini, ada penjagaan ketat dari ya TNI seperti itu ya Pak ya, terkait rumah dinas. Sudah dikonfirmasi bahwa ya itu bagian dari pengamanan. Publik juga melihat bahwa ini ada somehow kayak show of force gitu Pak, pertunjukan kekuatan lah. Bagaimana agar tadi kan ini kan dua institusi yang memang punya marwah untuk menjaga keadilan, tapi mbok ya jangan dibenturkan ketika memang ada yang salah. Anda melihat ada kritik untuk tadi terkait penjagaan dari pihak lain Pak? Saya nggak bisa jawab ini ya, tapi hanya memberikan saran bisa. Tapi kalau untuk menjawab ini mestinya ditanyakan pada TNI itu, kenapa dia ngirim ke situ, tujuannya apa, tugasnya apa, dasar hukumnya apa. Itu saya nggak boleh memberikan penafsiran, karena kalau saya ngasih penafsiran nanti disangkanya saya ngadu domba malah. Itu yang terjadi gitu kan. Makanya itu ya tanyakan saja kepada pihak TNI yang mengirim ke situ, jangan pakai. Tapi kalau tadi nasihatnya Pak Arianto apa? Ya, itu tanyakan kepada yang mengirim. Kan supaya ada klarifikasi kan. Dari situlah kemudian klarifikasinya itu akan diketahui oleh rakyat banyak. Kalau sekarang ini saya yang tidak tahu apa-apa ngasih tanggapan, itu namanya memperuncing memperuncing benturan antara yang dua. Antara instansi yang berbeda itu kan gitu. Baik. Jadi ya karena gini Pak, kita kan ngeliat di ya media ya bagaimana sebenarnya ya dua institusi ini kan ya tadi kita cinta sama-sama ya keduanya. Tapi ada hal yang mungkin ya tafsirnya beda-beda. Nah, kalau ke Pak Yunus sendiri bahwa ketika tadi ada show of force seperti itu ya. PPATK harus apa Pak ketika mengawal kasus ini? Jangan sampai bahwa tadi ada ya tadi mungkin ada tekanan seperti itu Pak. PPATK itu menurut undang-undangnya dia lembaga yang independen, nggak boleh diintervensi. Kalau diintervensi, yang mengintervensi bisa dipidana. Pimpinan PPATK yang tidak menolak intervensi bisa dipidana. Nah, di dalam permainan bola, PPATK itu peranannya seperti gelandang, midfielder, sebagai playmaker yang memberikan umpan-umpan kepada penegak hukum. Nah, ini sudah ada hasil kejahatannya, tinggal didalami dari mana, kemana, siapa aja yang terkait ya. Kemudian bagaimana kaitan satu sama lain, lalu hasil analisis atau kalau perlu hasil pemeriksaan diberikan kepada penyidik kasus ini. Sehingga umpan-umpan itu bisa bagus dan bisa jadi gol, bisa dibawa ke pengadilan oleh
jaksa penuntut umum gitu. Itu peranan PPATK sebagai pemberi umpan-umpan lanjutan lah dalam menangani kasus ini. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Arianto. Pak Arianto, bahwa kita ya ini kan kasusnya sangat baru ya Pak, dinamis sekali. Semuanya masih kita coba telaah gitu ya, perkembangannya sendiri. Anda juga background Anda, Pak Arianto, tentunya Anda sebagai penasehat, apa yang ingin Anda sampaikan ketika bahwa ada masing-masing penegak hukum seperti itu Pak ya, yang ada di pusaran ini, apa yang harus dilakukan agar publik juga tidak melihat ini persepsi yang salah ketika ada Polri dan Kejaksaan di sini Pak? Ya, saran saya ya kepada Polri, lakukan tindakan yang secara proper gitu ya, dan kemudian transparan. Transparan, jangan dibuat-buat, kemudian ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang kemudian dirahasiakan. Yang penting diketahui oleh masyarakat, kasih tahu aja supaya rakyat tidak tanya-tanya. Kerja secara profesional dan terus lurus gitu dengan kecepatan. Dan kepada publik saya hanya menyarankan, jangan sampai kita itu diadu domba. Karena ini ya, saya selama ini melihat ya, negara kita itu memang lagi diadu domba oleh pihak-pihak tertentu kan gitu. Antara institusi diadu dengan institusi yang lain. Nah, ini ada kesempatan ini untuk memperkeruh itu. Itulah yang publik harus waspada. Jangan sampai mudah membaca berita-berita yang di lapangan itu, kemudian ditanggapi dan itu jadikan cara berpikirnya sehingga kita jadi terbelah. Itu kira-kira menghadapi kasus yang sampai sekarang ini masih tidak jelas kan. Kasusnya itu apa sebetulnya yang terjadi itu. Baik, persepsi itu harus kita jaga ya Pak ya. Kita lihat bahwa tadi berdasarkan fact ya dan bukti di lapangan. Jangan hanya mengandalkan berita-berita yang kadang ya bikin kita terpecah belah. Sepakat kalau itu. Kalau saya ke Pak Yunus, terakhir Pak Yunus, bahwa ketika kita bicara TPPU, banyak pelaku sudah paham bagaimana polanya dan mereka punya cara-cara tersendiri. Bagaimana negara harus hadir ketika para koruptor ini sudah makin pandai Pak dalam TPPU? Jadi ya kita harus sensitif, kita harus mengenal modus-modus mereka hingga lebih sensitif di dalam menganalisis ya, dan mengejar hasil kejahatan tadi ya. Dukungan politik harus kuat, tidak peduli siapapun yang terlibat ya. Ya pejabat mau bukan, penegak hukum atau bukan, lakukanlah penegakan hukum dengan adil ya, transparan ya. Kalau adil dan transparan, masyarakat akan mendukung. Dukungan masyarakat itu sangat diperlukan untuk tegaknya hukum ini sebagai salah satu bentuk social control dari publik, dari civil society. Harus berikan dukungan juga civil society. Makanya harus transparan seperti yang disebut Pak Arianto tadi, Pak Arianto ya. Baik, adil dan transparan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Profesional, adil dan transparan. Baik, terima kasih Pak Yunus dan juga Pak Arianto untuk waktunya ya Pak. Sehat-sehat Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat. Sore, Pak Yunus. Baik semua. Sore. Arianto apa kabar? Lama nggak? Baik pemirsa, sebelumnya Polri ungkap sejumlah wilayah yang mengalami pemadaman listrik bergilir atau blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Baik. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan.
Saya ulang, secara teknis akan disampaikan ke Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jika tadi ada dugaan TPPU, kali ini ada 13 anak di bawah umur jadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO di Cibitung, Kabupaten Bekasi dan Lokasari, Jakarta Barat. Mereka dijadikan pekerja seks komersial oleh 13 tersangka yang sudah meraup keuntungan hingga 1,7 miliar rupiah selama 3 tahun. Dua kasus itu terungkap dari laporan masyarakat dan patroli siber terkait dugaan eksploitasi anak di media sosial. Penyelidikan mengarah ke 4 kafe di lokalisasi Tenda Biru Cibitung, Kabupaten Bekasi. Para korban dipatok tarif Rp200.000 hingga Rp500.000. Dari 13 tersangka, 12 dari Cibitung dan 1 mucikari di Lokasari, Jakarta Barat. Ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan badan atau persetubuhan. Kemudian puluhan pemuda di kota Metro Lampung mengeroyok seorang pesilat hingga mengalami luka di kepala. Dalam kasus ini 3 orang ditangkap sementara pelaku lainnya masih dalam perburuan. Aksi pengeroyokan seorang anggota perguruan silat oleh rombongan pemuda terjadi di kota Metro Lampung. Dalam pengeroyokan tersebut terlihat puluhan orang secara membabi buta menginjak-injak serta memukul kepala korban menggunakan helm dan cincin tinju besi. Tiga pelaku berhasil ditangkap polisi, ketiganya diamankan berikut beberapa barang bukti. Para pelaku mengaku aksi tersebut dilakukan lantaran tak terima korban dan rombongan menggeber motor di depan mereka. Korban akhirnya diburu dan dianiaya hingga mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sementara terhadap pelaku lainnya yang masih belum tertangkap hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kerja berujung maut kembali terjadi. Seorang karyawan tewas usai lift barang yang ditumpanginya di tempat bekerja anjlok di Ruko Roksimas, Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas dengan kondisi terjepit lift yang anjlok dari lantai 3 ke lantai 2. Parah, kakinya doang ini. Petugas damkar berusaha mengevakuasi jasad Indra Yuda, 42 tahun, yang terjepit lift yang anjlok antara lantai 3 dan 2. Ruko Roksimas, Gambir, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Naas, saat mengambil barang lain, lift tiba-tiba anjlok hingga membuat tubuh korban ikut jatuh dan terjepit. Keluarga korban yang datang ke TKP nampak tak kuasa menahan tangisnya. Bahkan, salah satu anggota keluarga harus ditenangkan kerabatnya saat mengetahui korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Polisi juga sudah ke lokasi dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan 12 orang saksi. Hasilnya, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Namun polisi juga akan meminta keterangan pihak penyedia lift guna memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Usai dievakuasi, jasad korban segera dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan visum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Bandung. Permohonan diajukan sebagai orang tua tunggal menyusul perceraiannya dengan Atalia Pratia. Ya, Ridwan Kamil mengajukan permohonan pengangkatan anak Arkana Aidan Misbah yang kini prosesnya memasuki tahap akhir. Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persidangan, RK kini menunggu putusan penetapan pengadilan yang dijadwalkan pekan depan. Pengajuan permohonan pengangkatan anak ini sebenarnya sudah berproses 2 tahun, namun terhambat perceraian RK dengan Atalia Pratia. Arkana merupakan anak angkat Ridwan Kamil yang diadopsi pada Juli 2020 lalu, bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Oh iya. Insya Allah minggu depan minta doanya aja, karena ya saya juga tadi baru dengar ceritanya nih, Arka ini kemarin kayak batinnya gitu ya, kayak lagi nyambung banget. Kemarin tuh jalan-jalan sama Pak RK kayak yang happy banget, mungkin dia tahu juga sedang diperjuangkan haknya gitu. Jadi alhamdulillah. Ya, pemirsa, salah satu warung makan di Kembangan, Jakarta Barat dilaporkan menjual daging anjing. 500 gram sampel daging kemudian diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan jenis daging apa yang diperjualbelikan di warung tersebut. Setelah mendapat laporan masyarakat, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat memeriksa satu warung makan di Merio Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Warung tersebut dilaporkan menjual daging hewan penular rabies, yakni anjing. Petugas memeriksa seluruh bahan pangan yang ada di lokasi, baik daging yang telah dimasak maupun daging beku yang masih disimpan di kulkas. Sebanyak 500 gram sampel kemudian diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan jenis daging yang diperjualbelikan di warung tersebut. Ya, kalau sesuai dengan Pergub 36 tahun 2025, bila memang terbukti ada produk HPH sebagai tujuan pangan, maka akan dilakukan step-step yaitu berupa teguran tertulis, kemudian ada tindakan selanjutnya, misalnya penyitaan dari HPH, bahkan mungkin semacam penutupan usaha, tapi itu memang masih banyak tahapan dilakukan dan membutuhkan waktu yang panjang ya untuk pembuktiannya. Pemprov DKI Jakarta berharap pengawasan yang telah dilakukan dapat mencegah peredaran daging hewan penular rabies sebagai bahan pangan, sekaligus mempertahankan status Jakarta sebagai provinsi bebas rabies yang telah dijaga selama puluhan tahun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.